Halo semuanya, selamat datang di Novel Time, selamat menikmati ceritanya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oh bukan, aku cuman lewat aja. Good night, Kak. Jangan kecapean, cepat tidur sana. Sandi menatap Laras pergi hingga tak tampak bayangannya lagi, baru masuk ke dalam kamarnya. Begitu masuk ke dalam kamar, Sandi tidak langsung tidur, dia berdiri di depan jendela sambil menatap pemandangan gelap gulita di luar sana. Apa yang akan dilakukan Askara? Langsung pergi begitu aja? Sandi tersenyum sinis ketika teringat ucapan Askara tadi yang mengatakan dirinya akan mengerahkan seluruh tenaganya untuk melawan keluarga Dominik. Memang pintar membual si Askara. Namun berdasarkan kemampuan dan niat Askara, Sandi memang tidak boleh lengah. Paman. Seluruh bulu kuduk Sandi merinding seketika. Dia lekas membalikkan badan menatap kedua bocah yang sedang berbaring di atas tempat tidurnya. Kenapa mereka bisa ada di sini? Jani lalu turun dari ranjang, tersenyum berjalan mendekati Sandi. Sandi menyipitkan kedua matanya menatap sosok Jani. Dia merasa pakaian yang sedang dikenakan Jani terasa tidak asing di mata. Jani mengenakan sepotong kemeja lelaki saat ini. Tidak perlu ditebak, Sandi juga bisa mengetahui jika itu adalah kemeja Sandi. Jani lalu berjalan dengan kaki telanjang sambil menyeret kemeja yang kepanjangan baginya ke hadapan Sandi. Jani lalu mengengadah kepalanya bertanya, "Paman, cantik, kan?" Sandi terdiam tidak tahu harus menjawab apa. Bahkan Laras juga tidak pernah memakai pakaiannya, tapi sekarang si bocah cilik ini malah. Paman, nggak cantik, ya. Jani tampak kecewa. Cantik kok, PH. Jani langsung kembali memasang senyum manis di atas wajahnya. Kemudian, Kamael juga segera menyusul langkah Jani. Kamael memegang sebuah buku bacaan di tangan. Buku itu adalah buku yang diletakkan Sandi di atas raknya. Kamael lalu menunjuk Sandi. "Paman." Sandi menoleh melihat sosok Kamael, dia merasa sedikit aneh. "Malam ini, kalian bobok di sini?" tanya Sandi. Jani dan Kamael akan temani paman malam ini." Sandi melihat Jani sembarangan mengancing kemeja yang sedang dikenakannya. Setelah ragu beberapa saat, Sandi lalu berjongkok dan membenarkan kancing kemeja Jani. "Salah kancing." Sandi mengancing kembali kancing kemeja. Jani tersenyum manis kemudian langsung mengecup pipi Sandi. Jani lalu dengan riang meloncat-loncat. "Terima kasih, Paman." Hati Sandi luluh seketika ketika melihat sosok imut kedua anak-anak. Dia lalu memanggil Kamael yang berjarak jauh darinya, "Kemari." "Oh." Kamael langsung menuruti ucapan Sandi. Sandi menggendong mereka berdua lalu membaringkan mereka ke atas tempat tidur. "Paman, aku udah mandi, udah wangi nih. Coba dicium." Jani membuka kerah kemejanya dan tampak kulit mulus Jani. Kamael juga mau dicium. Kamael membuka pakaiannya dan tampak perut buncitnya. Sandi hanya terdiam, sepertinya dia tidak ingin mencium mereka. "Aku pergi mandi dulu." Sandi langsung mengalihkan pembicaraan berlari masuk ke dalam kamar mandi. Ketika berdiri di depan pintu kamar mandi, langkah Sandi tiba-tiba terhenti. Dia menoleh ke belakang dan tampak Jani dan Kamael sedang menatap dirinya. Mereka juga masih membuka pakaian mereka menanti untuk dicium Sandi. Merasa tidak tega menyakiti hati kecil anak-anak, Sandi lalu melangkahkan kakinya berjalan kembali ke sisi mereka. Sandi kemudian mencium aroma tubuh Jani dan Kamael, wangi. Jani sangat gembira. "Paman juga wangi." Kamael menganggukkan kepala. Sandi masuk ke dalam kamar mandi, menutup pintu dan langsung melepaskan pakaiannya. Sandi mengangkat pakaiannya dan mencium. "Apa wangi?" "Ya, kok aku nggak kecium?" Laras biasanya tinggal bersama ketiga abangnya, namun suasana di rumah masih tidak bisa dideskripsikan dengan kata ramai. Namun sekarang, kehadiran 6 bocah cilik telah mengubah suasana rumah ini. Rumah ini sudah cocok dideskripsikan dengan kata ramai sekarang.
Anak-anak selalu mengerumuni Laras dan terus memanggilnya dengan sebutan Mama. Tak peduli di mana Laras berada, keenam anak-anak selalu akan mengekori Laras. Mereka seolah takut jika Laras akan meninggalkan mereka. Meskipun Laras bukanlah ibu kandung dari mereka semua, tapi perasaan ini membuat Laras merasa bersedih. Tapi terkadang Laras merasa aneh, kenapa mereka semua tidak rindu dengan papi mereka. Lia, kenapa mereka tidak rindu sama sekali? Belakangan ini, malah Laraslah yang sering memikirkan sosok Askara. Apa yang sedang dia lakukan? Bahkan dia juga tidak menghubungi Laras. Apa Askara sudah kembali ke kota A? Seharusnya belum, kan? Masih ada anak-anaknya di sini. Laras mengambil ponselnya dan melihat nomor Askara. Namun Askara tidak mencarinya, jadi untuk apa Laras mencarinya? Tapi, Laras ingin menghubungi Askara. Tapi apa yang seharusnya dikatakan Laras pada Askara? Apa Askara akan merasa risih diganggu Laras terus? Laras menoleh ke samping melihat keenam anak-anak yang sedang bermain dengan gembira, dan di benaknya malah muncul wajah Askara lagi. Laras tak kuasa menahan dirinya lagi, dia lalu mengetik pesan untuk Askara, "Kamu udah balik ke kota A. Kamu nggak berencana tinggalin anakmu di sini, kan?" Tak lama kemudian, pesan dibalas, "Aku pulang besok." Laras terbengong. "Besok?" Laras segera membalas, "Kamu nggak mau anak-anak lagi?" Askara menjawab, "Nitip di rumah kamu dulu. Kita bahas masalah ini setelah aku selesain kerjaan aku." Laras melebarkan kedua mata menatap tampilan ponselnya. Jelas-jelas kalimat yang dibalas Askara sangatlah jelas, tapi Laras malah kebingungan saat ini. Kenapa Askara bisa berbicara sesantai ini? Seolah anak-anak tidak berarti baginya dan bisa dibuang sesuka hati. Apa ini sikap yang seharusnya dimiliki seorang ayah? Keenam anak-anak pasti akan sedih kalau mengetahui sikap kejam ayah mereka. Haish, sudahlah. Melihat sosok anak-anak yang bermain dengan riang saat ini, Laras pun mengurungkan niatnya untuk memberitahu mereka seberapa jahatnya ayah mereka. Saat ini, pesan baru masuk dan ponsel Laras berbunyi. Laras membuka pesan, "Aku pulang besok, kita pergi makan bareng, ya?" Laras ragu sesaat lalu membalas, "Hanya kita berdua." Askara membalas, "Lia." Laras menggenggam erat ponselnya dan berpikir lama. Bukannya cuman makan doang. Seharusnya nggak apa-apa, ya. Lagi pula aku harus bujuk Askara untuk bawa anak-anak pergi dari sini. Mereka nggak boleh tinggal lama di sini karena aku nggak berencana untuk nikah sama dia. Gawat kalau aku udah ada perasaan sama anak-anak, akan kacau nantinya. Sebab keenam anak-anak terlalu imut, semua orang pasti akan menyukai mereka. Bahkan abang-abangnya yang terkenal dengan julukan manusia berdarah dingin pun luluh dengan keimutan anak-anak. "Mama lagi kangen sama papi, ya?" tanya Kamala. Laras merasa canggung lantaran isi hatinya bisa dibaca oleh orang lain. Tapi, Laras juga bukan sedang merindukan Askara, dia hanya sedang memikirkan masalah Askara saja, bukan orangnya. "Mama mau pergi cari papi, ya?" Jani ikut bertanya. "Kalau Mama mau pergi cari papi, kita bisa tunggu Mama di sini," ucap Juna. "Lia, kita nggak akan bandel. Kita akan nungguin Mama di sini," kata Arga. Aku juga nggak bakal bandel Argina, semangat Mama," jerit Kamael. Laras berkeringat dingin. Semangat apa coba? Lagi pula kita juga bukan lagi kencan, kita cuman pergi makan aja. Tapi melihat wajah anak-anak yang penuh dengan harapan, Laras hanya bisa menganggukkan kepala. "Lia, aku pergi cari papi kalian dulu ya. Mama pulangnya agak malam." "RANK, baik." Ben memasak makanan dan baru saja disajikan ke atas meja makan. Laras lalu berkata, "Kak Ben, aku keluar bentar ya." "Kemana?" "Keluar pulau, pengen jalan-jalan," jawab Laras. Saat ini, Askara bagai seekor serigala sedang mengamati gerak-gerik Laras dari luar pulau. Mana mungkin Ben akan membiarkan Laras keluar. Ben langsung berkata, "Nggak usah pergi lagi, anak-anak suka main-main sama kamu. Nggak apa-apa, kita udah gede,
nggak mungkin ditemani mama terus. Ucap Jani, Lia betul, kita juga nggak bandel kok. Lanjut Arga. Kita sangat penurut Argina, kita bisa main-main sama Paman Ben, kata Kamala. Kamael setuju dengan ucapan saudaranya. Terima kasih semuanya, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe ya.